saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 36. Sekali peristiwa setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruh pergi, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia seorang diri di situ. Perahu para murid sudah berjalan beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakar. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Dan mereka berteriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, akulah ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku!" Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan redalah angin. Dan mereka yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh, engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Begitu Yesus dikenal oleh orang-orang setempat, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah. Maka semua orang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah tubai-tubainya saja. Dan semua orang yang menjamah dia menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam kehidupan harian kita, tentu kita mengalami gelombang-gelombang hidup atau problem-problem di dalam hidup kita. Dan pada saat-saat itu, kita menyangka bahwa kita berjalan sendiri. Padahal kenyataannya tidak demikian. Yesus selalu datang bertemu dengan kita pada saat kita mengalami cobaan-cobaan atau gelombang-gelombang hidup kita. Kita bisa lihat dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar. Yesus menyuruh para muridnya menyeberang danau lebih dahulu. Lalu ketika mereka pergi, Yesus berdoa seorang diri. Dan diceritakan bahwa saat ia berdoa, ia tahu bahwa para muridnya mengalami kesulitan. Perahu mereka dihantam badai dan topan. Lalu apa yang dibuat Yesus? Yesus menghampiri mereka. Dan dikatakan pada jam 3 pagi. Anehnya, para murid tidak mengenal Yesus. Mereka berpikir itu hantu. Lalu mereka sangat ketakutan. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, akulah ini, jangan takut."
Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasih. Saat-saat ini kita juga dalam keadaan takut. Mau keluar takut corona. Mau ke kantor takut corona. Mau buka usaha takut corona. Lalu kita tinggal saja di dalam. Apalagi didukung oleh peraturan pemerintah untuk kita tetap tinggal saja di rumah. Lalu kita merasa bahwa Tuhan seakan-akan tidak menolong kita. Kita seperti para murid yang hidup bersama Yesus. Tetapi percayalah bahwa Tuhan datang hidup bersama kita. Tuhan datang untuk menolong kita. Dan ketika dia menyampaikan jangan takut, akulah ini. Lalu Petrus mengatakan, Tuhan, jika Engkau adalah Tuhan, aku mau datang kepadamu. Dia sangat yakin bahwa itu adalah Tuhan sehingga ia berjalan menuju Yesus. Tapi apa yang terjadi? Imannya mulai goyah, mulai berkurang. Akhirnya ia tenggelam. Pada saat ia tenggelam, dia berteriak dengan suaranya, Tuhan, tolonglah aku. Dan apakah Tuhan membiarkan dia tenggelam? Tuhan datang memegang tangannya, mengangkatnya, lalu bersama Yesus masuk ke dalam perahu. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita juga mengalami hal-hal demikian. Kita terjatuh di dalam kesulitan-kesulitan yang rasa-rasanya tidak ada jalan keluar lagi. Itu percaya, Yesus datang memegang tanganmu. Dia mengangkatmu dan membawa engkau ke perahu keselamatan. Hingga akhirnya diceritakan semua selamat. Angin mulai reda dan mereka mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Semoga kita juga percaya bahwa dalam situasi demikian corona bertumbuh bagaikan jamur, Tuhan Yesus tidak menutup mata. Tapi ia akan datang untuk menolong kita, memberi imun yang baik kepada kita, memberi kita rahmat kesehatan. Kemudian dia akan menghanguskan, memusnahkan virus ini hingga dayanya mulai lemah dan kita bisa hidup lagi damai sejahtera, hidup dalam keadaan sehat walafiat, bisa melaksanakan tugas dan karya kita, bisa melaksanakan usaha-usaha bisnis kita, hingga kita bisa memperoleh rezeki yang secukupnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasih, mari kita percaya bahwa Yesus yang adalah Tuhan akan datang menolong kita pada waktu yang tepat. Yang penting kita menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Biarlah Allah yang mengatur. Pasti semuanya beres. Percayalah bahwa rancangan Allah selalu indah pada waktu. Semoga demikian. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau tidak membiarkan kami para murid-Mu menderita dihantam oleh gelombang samudra ini. Kami percaya bahwa di saat-saat demikian Engkau akan datang memegang tangan kami masing-masing dan menyelamatkan kami. Itu kami bersyukur kepadamu dan memohon kepadamu ya Tuhan. Semoga Engkau senantiasa menyertai kami dengan Roh Kudus, agar kami selalu percaya bahwa Engkau adalah anak Allah. Engkau adalah Tuhan yang selalu memberi keselamatan kepada kami. Ya Bapa yang Maha Baik, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat yang terkasih, kami mohon kepada Anda semua untuk subscribe dan bunyikan lonceng channel Paulus Buarlele. Dan Anda mesti like. Sudah dengarkah belum? Sudah toh? Kemudian komen di situ dan share sebanyak-banyaknya. Nonton video renungan Paulus Buarlele ini dari awal sampai akhir supaya bisa memahami firman Tuhan dan dapat melaksanakannya dalam hidup harian Anda. Terima kasih.